Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, perkenalkan nama saya Masita. SPD berasal dari SMA Negeri 1 Batu Ampar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menampilkan terkait pemahaman saya tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan. Yuk, kita simak video ini. Pendidikan yang memerdekakan memiliki makna sebagai usaha, proses, cara serta perbuatan yang dilakukan pendidik dalam menuntun anak agar mereka dapat maju dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Pendidik mencari tahu kodrat dan karakteristik peserta didik dan menggunakannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat tiap siswa mencakup potensi minat dan bakat, karakteristik, kebutuhan belajar, tahap perkembangan, capaian pembelajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengantarkan pada model sistem pendidikan yang berani untuk menaruh percaya pada peserta didik akan setiap pilihan dan pola belajar yang dilakukan. Anak didik bukan lagi menjadi objek dalam proses pengembaraan ilmu, melainkan sebagai subjek pengemban dalam proses pengembaraan ilmu pengetahuan. Ing ngarso sung tulado. Sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Ing madya mangun karso. Memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tut wuri handayani. Memberikan dukungan dan motivasi. Prinsip-prinsip dalam desain pendidikan sistem Among dan Pamong yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya memberikan kemerdekaan agar anak didik belajar atas pengalaman, kemauan, dan usahanya sendiri. Fungsi Pamong dalam konteks ini adalah sebagai seorang fasilitator yang dapat mendukung tercapainya tujuan hidup yang termanifestasi dari penumbuh kembangan kodrat alamiah yang dimiliki oleh anak didik. Dengan demikian, secara singkat, pendidikan yang memerdekakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia yang merdeka secara utuh. Baik merdeka dalam pikirannya, cipta, merdeka jiwanya, rasa, dan merdeka perbuatannya, karsa. Serta bersatunya cipta, rasa dan karsa akan melahirkan sebuah karya. Pelaksanaan merdeka belajar. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep merdeka belajar. Yakni 1. Menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi 4.0. Selain itu, lingkungan pendidikan yang difasilitasi oleh teknologi juga dapat menjadi tempat bertumbuhnya keleluasaan berpikir, keberanian berinovasi, dan meningkatkan kemampuan menganalisis suatu risiko secara tepat. 2. Kerjasama lintas pihak. Langkah berikutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar adalah kerjasama lintas pihak. Dalam hal ini, kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting untuk dilakukan di era teknologi ini untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. 3. Urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dicanangkan, seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Peran guru dalam Merdeka Belajar secara umum.
Guru memiliki berbagai peran dalam proses pembelajaran dengan siswa. Antara lain, guru sebagai pendidik dan pengajar, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing dan motivator, guru sebagai evaluator. Menciptakan kebiasaan baru adalah salah satu dari kunci sukses. Jika ingin sukses, kita harus mulai menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa pada perubahan positif dimulai pada diri kita sendiri. By Masita, SPD. Pendidikan dalam memerdekakan murid diharapkan dapat mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, memperkenalkan kurikulum yang fleksibel dan inklusif. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Contohnya dengan penerapan kurikulum merdeka, memberikan pelatihan bagi guru agar dapat mengaplikasikan pendekatan yang berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya dengan penyelenggaraan pendidikan profesi guru, memberikan kesempatan pembelajaran yang merdeka dan mandiri bagi peserta didik, termasuk pembelajaran yang dilakukan secara swadaya dan berbasis proyek. Contohnya dengan memperkenalan penerapan model pembelajaran project-based learning, memperkenalkan teknologi pendidikan yang dapat digunakan untuk memudahkan proses pembelajaran, memberikan akses pendidikan yang merata dan merata bagi semua peserta didik, tanpa terkecuali. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat.